Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. KPK akan memanggil saksi lain yang berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB, yakni selebgram Lisa Mariana. Selain itu, KPK juga akan memberikan keterangan mengenai OTT Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Rona Marina, langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat siang, Rona, apakah selebgram Lisa Mariana sudah datang KPK? Ya, baik Jason, untuk saat ini waktu menunjukkan pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami masih menantikan terkait dengan kedatangan dari selebgram Lisa Mariana yang dipanggil oleh KPK untuk menjadi saksi dalam kasus yang menjerat nama Ridwan Kamil dalam korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Di mana seharusnya kami mendapatkan informasi dari KPK bahwa untuk kedatangan atau pemanggilan dari Lisa Mariana ini sudah di pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Namun kami juga awak media sempat mencoba menghubungi dari pihak kuasa hukum Lisa maupun Lisanya langsung bahwa bisa saja Lisa akan datang ke Gedung Merah Putih KPK ini selepas makan siang ataupun sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, Jason. Namun kami awak media tetap menantikan di depan lobi Gedung Merah Putih KPK untuk menunggu siapa tahu nanti Lisa Mariana bisa datang sewaktu-waktu. Namun memang dalam beberapa waktu belakangan ataupun beberapa waktu yang lalu, Lisa Mariana ini secara langsung sempat merasa kebingungan. Ia memberikan pernyataan melalui sosial medianya bahwa ia tiba-tiba dipanggil oleh pihak KPK hari ini, yakni tanggal 22 Agustus 2025. Lantas ia sempat bertanya-tanya juga kepada warganet, namun akhirnya ia juga mengungkapkan bahwa ia ingin kooperatif untuk datang menjadi saksi di KPK. Dan ia juga menyatakan bahwa ia sempat ingin kooperatif untuk datang menjadi saksi di KPK ini sebetulnya baru sekitar 2 hingga 3 hari yang lalu ketika ia memiliki masalah yang lainnya dengan Ridwan Kamil di Barreskrim Polri, yang mana ia juga mengatakan bahwa ia sempat merasa tidak puas terkait dengan hasil dari tes DNA yang menyatakan bahwa anaknya yang berinisial CA ini ternyata bukan anak dari Ridwan Kamil, sehingga ia menyatakan bahwa jika ia harus menjadi saksi pada hari ini untuk kasus korupsi iklan Bank BJB ini, ia akan secara tuntas menyatakan secara mendalam keterangannya untuk nantinya bisa membantu tim KPK dalam mengupdate kasus Bank BJB ini, yang mana nanti bisa saja akan menghasilkan tersangka-tersangka baru ataupun memperkuat argumen ataupun pernyataan dari saksi-saksi yang lainnya. Dan jika kita melihat bersama-sama juga, Jason, bahwa memang dari Wakil Ketua KPK Johannes Tanak ini sebelumnya menyatakan bahwa sudah sempat memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangan menjadi saksi dalam kasus korupsi Bank BJB ini. Namun Johannes Tanak tidak menyatakan kapan pemanggilan dari Ridwan Kamil tersebut, meskipun Johannes Tanak ini sempat mengatakan bahwa pada Juli lalu Ridwan Kamil sudah dipanggil yang pertama kalinya, namun ia mangkir. Maka dari itu KPK tetap pada aturannya bahwa apabila nantinya dipanggil yang kedua kalinya tetap mangkir, maka akan dipanggil untuk yang ketiga kalinya. Apabila Ridwan Kamil tetap mangkir, maka nanti akan dipanggil secara paksa, yakni dengan menggunakan mobil tahanan. Hal ini pun juga sudah diperkuat oleh pernyataan Direktur Penyidikan Nasib Guntur yang menyatakan bahwa posisi Ridwan Kamil ini juga menentukan karena keterangannya ini juga dianggap penting dikarenakan memang kasus korupsi iklan Bank BJB ini juga sudah bergulir dari 2021 hingga 2023, yang artinya saat itu Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan juga sekaligus sebagai Komisaris Bank BJB. Maka dari itu untuk keterangan Ridwan Kamil pun ini diyakini oleh KPK memiliki keterkaitan khusus, yang hingga hari ini pun KPK juga sudah menyatakan ada sekitar 5 orang tersangka dalam kasus pengadaan iklan Bank BJB ini. Di antaranya adalah seperti mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi dan juga 4 lainnya ini merupakan jajaran dari Yudi. Nah, meskipun demikian yang menjadi pertanyaan kami sebagai awak media maupun publik ini dari pihak KPK, meskipun sudah menetapkan 5 orang tersangka, namun kelimanya ini belum juga ditahan. Selain itu juga kelima orang tersangka ini sudah dicekal untuk keluar negeri. Jadi memang KPK juga sudah bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi untuk mencekal 5 orang tersebut. Karena memang jika kita melihat bersama-sama bahwa rumah Ridwan Kamil pun juga sebelumnya sudah sempat digeledah dan juga sudah ada beberapa barang yang disita, termasuk juga dengan 1 unit mobil dan juga ada 1 moge juga. Karena memang dari kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB ini juga sudah merugikan negara sebanyak 222 miliar rupiah. Jason. Ya, Rona, lalu dengan kasus lainnya, bagaimana dengan hasil pemeriksaan Wamenaker Emmanuel Ebenezer? Ya, baik Jason, terkait dengan pernyataan dari KPK soal update
mengenai OTT dari Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Kami awak media juga masih menantikan hal tersebut begitu ya, karena kabarnya pihak dari KPK akan melakukan doorstop ataupun konferensi pers mengenai update kasus terkini pada siang ataupun sore hari ini. Nah, jika kita melihat dari kasus OTT Wamenaker Emmanuel Ebenezer ini sudah di OTT sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari kemarin, maka seharusnya KPK ini hanya memerlukan waktu biasanya 1 kali 24 jam untuk memeriksa seseorang yang di OTT tersebut. Namun ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam, KPK belum juga mengungkapkan seperti apa kondisi dari Emmanuel Ebenezer ini. Nah, kami juga masih menantikan terkait berapa kerugian uang negara yang diakibatkan dari korupsi terkait dengan dugaan pemerasan perusahaan terkait dengan sertifikasi K3 ini, dan kami juga masih menantikan sebetulnya apa peran dari Emmanuel Ebenezer ini. Apakah ia diduga memeras ini adalah memeras secara langsung terhadap perusahaan tersebut, atau ia memeras kepada perusahaan tersebut melalui orang ketiga. Dan kami juga masih bertanya, Jason, apakah nantinya KPK akan mengungkap juga siapa saja perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut, dan dalam rentang waktu kapan tepatnya Emmanuel Ebenezer ini melakukan pemerasan tersebut. Karena jika kita melihat bersama-sama juga rentang waktu dari ia menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini baru sekitar 10 bulan, yakni dari sekitar Oktober 2024 lalu hingga saat ini sekitar Agustus, ataupun sudah akan selesai begitu ya bulan Agustus kali ini. Maka dari itu bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa memang Emmanuel Ebenezer ini merupakan menteri ataupun wakil menteri pertama dalam kabinet merah putih, kabinet Presiden Prabowo Subianto yang terjaring OTT KPK. Jason, sementara demikian nanti kami akan mengupdate informasi terkini kepada Anda. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Rona Marina atas laporan langsung Anda, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Lisa Mariana hari ini dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nantinya Lisa akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan yang disampaikan Lisa akan membantu penyidik mengungkap dan membuat terang kasus ini. Pihak KPK belum bisa merinci keterangan yang akan dimintai oleh penyidik dari Lisa Mariana. Dalam kasus ini KPK tengah fokus mendalami aliran dana non-budgeter yang menjadi permasalahan di BJB. KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini dan menggeledah sejumlah lokasi terkait kasusnya. Salah satunya yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Oke. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan pemanggilan selebgram Lisa Mariana ke KPK kali ini, kita akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Mas Jason. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pak Yudi, kalau kita melihat pemanggilan Lisa Mariana selaku selebgram di sini yang juga ikut diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya kali ini, apa sebenarnya yang nantinya akan didalami oleh penyidik? Ya, berdasarkan dari strategi ya yang kita analisis dari penyidik ya terkait dengan kasus ini, kita tahu bahwa kasus ini kan perkara pokoknya adalah adanya dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebanyak 222 miliar. Artinya tentu untuk perkara pokoknya pasti sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Nah, saya melihat pemanggilan Lisa ini berdasarkan analisis saya ya, itu KPK sekarang sudah mendalami ya aliran-aliran dana ya yang mengalir dan diterima oleh siapa saja. Ini kan tentu sangat menarik ya, bahwa saat ini kan kita ketahui bahwa adanya kasus Mbak Lisa dengan Pak Ridwan Kamil, ya itu kan terkait dengan adanya skandal asmara ya yang kemarin sampai tes DNA, dan kemudian yang terjadi adalah ternyata lebih dari itu, bahwa Lisa Mariana dipanggil dalam dugaan kasus korupsi ini. Artinya ya kita tentu akan melihat ya aliran dana kepada Lisa Mariana itu terkait dengan apa. Kemudian pasti akan diperdalam siapa yang mengirim dan bagaimana dia mengirim, apakah melalui transfer, rekening yang mana, dan juga jumlahnya berapa, dan yang paling penting apa
motifnya ya dilakukan transfer dari uang-uang hasil korupsi tersebut kepada Lisa Mariana. Dan memang jawabannya kita berharap bahwa Lisa itu akan kooperatif ya. Siapa yang sebenarnya memberikan uang tersebut ya, bukan hanya yang ada di dalam dokumen formal, misalnya transfer rekening ataupun buku rekening ya, tetapi tentu kita ingin melihat sejauh mana ya istilahnya uang ini itu motifnya seperti apa. Dan yang bisa memberitahu ini sebenarnya adalah Lisa, karena Lisa ini kan dia nggak ada hubungannya dengan korupsi dari kasus BJB ini gitu kan, seperti itu Mas. Oke, Pak Yudi, tapi saya mau tegaskan lagi, posisi Lisa sebagai saksi publik saat ini, apakah kemudian ini bisa menjadi dalam tanda kutip pressure test untuk kemudian bisa mengungkap lagi aliran dana ini ke pihak-pihak yang lebih besar? Ya, itu bisa sekali ya Mas ya. Apakah Lisa Mariana ini adalah pihak yang terakhir menerima aliran uang ya, yang kemudian dia nikmati, atau kemudian ternyata Lisa ini ya menerima uang kemudian dikasih kepada ataupun diteruskan kepada pihak-pihak yang lainnya, seperti itu. Jadi dia bisa dia yang penerima akhir kemudian dia nikmati, atau yang tadi saya katakan bahwa dia adalah semacam pengempul yang kemudian mengalirkan kepada pihak-pihak lain. Ini yang kemudian harus ditelusuri ya, di dalam digali dari Lisa, karena sampai saat ini ya Pak Ridwan Kamil kan belum dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Ini istilahnya ketika KPK langsung ke Lisa ya, tentu ini akan sangat menarik ya, strategi apa nih yang kemudian dilakukan oleh KPK. Tapi saya pikir KPK sudah mendapatkan jawaban. Buktinya saja ya mereka berhasil ya menemukan adanya istilahnya keterkaitan Lisa ya dalam kasus BJB, yang kita tahu kan kalau dipanggil sebagai saksi ya tentu adalah orang yang melihat, mendengar atau mengalami. Nah sekarang kalau kita lihat posisinya Lisa, tentu dia tidak tahu tentang perkara pokoknya ya, bagaimana korupsi dana iklan tersebut. Tetapi kalau aliran dana ya saya yakin bahwa dia pasti mengetahui. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa di sini kejujuran Lisa untuk kooperatif itu sangat penting Mas untuk membuka kasus ini. Kalau dia tidak membuka bagaimana proses aliran uang ke dia ya, tentu ya ini akan sangat jauh dari bisa mengungkap kasus ini. Karena saya pikir tadi keterlambatan KPK dalam memeriksa Ridwan Kamil ini bisa jadi akan mengganggu proses penyidikan, padahal rumahnya sudah digeledah. Seperti itu Mbak. Oke, Pak Yudi, tapi kalau melihat pernyataan Lisa sempat mengatakan tidak mengetahui nantinya akan diperiksa atau ditanyai soal apa. Sejauh pengalaman Anda, apakah ini hal yang wajar ketika seorang dipanggil menjadi saksi, dia tidak mengetahui konteksnya, atau sebenarnya seharusnya sudah dikasih tahu terlebih dahulu konteksnya, nanti diperiksanya akan sebagai apa dan apa saja nanti yang kasus yang akan didalami? Ya, bisa jadi memang benar dia tidak mengetahui ya Mas ya. Tapi ya tentu nanti kan penyidik akan memberikan data-data kepada Mbak Lisa ya, apakah kemudian dalam bentuk transfer, apakah dalam bentuk dokumen-dokumen lainnya, yang tentu bisa jadi Mbak Lisa ini bisa mengingat, oh ternyata ada transfer sebesar ini, oh ada jumlah aliran dana sebesar ini ya, yang kemudian dia nantinya ya akan mengingat dan kemudian menyampaikan kepada penyidik. Karena tadi saya katakan kalau untuk perkara pokok ya tentu dia tidak mengetahui, dan itu clear Mas ya, dia tidak mengetahui mengenai perkara pokoknya yaitu korupsi dana iklan ini. Tetapi tadi ya ada aliran dana yang diduga ya mengalir ke Mbak Lisa ini yang ingin diperdalam oleh penyidik ya, siapa yang mengirim, bagaimana cara dikirim ya, siapa yang sesungguhnya ya memerintahkan untuk mengirim tersebut, berapa besarnya, seperti itu, bagaimana cara mengirimnya, dan kemudian uang tersebut digunakan sebagai apa. Jadi nggak masalah kita kalau Mbak Lisa mengatakan tidak tahu ya, tapi
tentu terkait dengan aliran dana ya itu yang akan ditelusuri oleh penyidik ya. Siapa tahu nanti beliau ketika ditunjukkan dokumen oleh penyidik itu bisa mengetahui ya, oh ternyata ini toh gitu ya. Karena bisa jadi benar Lisa ini tidak mengetahui ya, tapi sebenarnya dia sudah mengalami gitu. Nanti akan diingat-ingat lagi dan akan diperjelas lah oleh penyidik, Mas. Oke, soal aliran dana tadi Pak Yudi sempat menyinggung, ini kasus korupsi BJB ini kan disebut aliran dananya masuk ke aliran dana non-budgeter. Apa itu sebenarnya Pak, aliran dana non-budgeter itu, dan bagaimana kemudian bisa membuktikan, proses pembuktiannya aliran dana ke non-budgeter ini? Jadi Mas Jason, ya bahwa kita tahu sebenarnya dalam corporate seperti BJB itu kan semua dan pendanaan, pengeluaran dan pemasukan itu kan sudah ada budgetingnya masing-masing. Tetapi ada pengeluaran yang tidak bisa dibudgeting, ya termasuk tadi pengeluaran untuk korupsi. Disinilah kemudian dibuat ya akal-akalan ya suatu pengadaan ya yang di markup, sehingga kita tahu jumlah uang yang didapatkan oleh mereka adalah 222 miliar untuk dana non-budgeter. Dana 222 miliar inilah yang kemudian mengalir kemana-mana untuk dipergunakan ya kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan oleh aksi-aksi korporat. Seperti itu Mas. Termasuk ya tadi ketika ada dugaan misalnya ke Lisa, ya pasti dari uang ini gitu ya, seperti itu. Nah sekarang yang menarik ya bagaimana orang-orang yang terkait dengan kasus korupsi ini yang tentu tadi saya katakan 222 miliar ini kan bisa mengalir ke mana-mana, dan tentu KPK sudah menelusuri ya dengan bantuan PPATK ya, follow the money ya, salah satunya bisa jadi ke Mbak Lisa ini. Dan ini yang kemudian ya tentu kita sekali lagi bahwa tentu bukan hanya Lisa saja ya, ke yang lain pun juga menerima. Tapi hari ini kan KPK akan memanggil Lisa, dan siapa tahu pemanggilan ini akan membuat terang ya kasus ini, seperti itu. Oke, Mas menarik Jason. tadi ketika Pak Yudi bilang modus untuk kasus korupsi ini kan seperti markup iklan begitu Pak. Nah kalau dari pengalaman Pak Yudi dalam menyelidiki kasus-kasus serupa, seperti apa biasanya pola yang dilakukan begitu Pak dalam kasus membuktikan ada selisih begitu dari markup yang dalam tanda kutip dibuat ini Pak? Ya, aksi ini sudah direncanakan dari awal, Mas Jason. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian terlibat dalam iklan ini sudah dikumpulkan, ditunjuk gitu ya, bahwa pengadaan sekitar 500, nanti 222 miliar ini akan menjadi harus disetorkan oleh mereka ya, menjadi milik orang-orang yang terkait korupsi BJB ini. Nah itu jadi sangat mudah. Jadi dari awal sudah direncanakan Mas. Jadi perusahaan iklan juga tetap dapat untung ya, menjalankan kegiatan mereka, menjalankan bisnis mereka dengan 300-an miliar tersebut. Tetapi ya mereka harus menyetorkan 222 miliar ini, yang kemudian 220 miliar ini dijadikan dana non-budgeter tadi bagi para koruptor ini, sehingga kemudian ya inilah yang tadi saya katakan, ini akan dijadikan sebagai dana bancakan untuk kegiatan apapun ya, terserah oleh mereka, membayar ini, membayar itu, untuk membeli aset, membeli motor, mobil, seperti itu Mas ya. Artinya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dibayarkan oleh aksi-aksi korporat, karena belanja-belanja ini adalah belanja-belanja yang ilegal, seperti itu. Pak Yudi, dari selain saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya dan kali ini ada Lisa Mariana yang merupakan saksi publik begitu ya, apakah ini bisa disebut hanya formalitas saja, atau pemeriksaan saksi publik seperti Lisa ini bisa berujung pada status hukum yang lebih serius nantinya? Iya, sampai saat ini kan kita selalu bersuara kepada KPK, mengapa ya Ridwan Kamil yang sudah dipanggil, yang sudah digeledah rumahnya tidak dipanggil oleh KPK. Padahal status beliau kan adalah gubernur gitu ya, istilahnya sebagai ex officio dari BJB ini. Nah, tapi kemudian ya sekarang malah KPK loncat menurut saya ya, langsung ke Lisa
Mariana yang ya tadi Polri sudah tahu bahwa ada hubungan yang kemudian sampai tes DNA kemarin ya kan, dan ternyata hubungan ini bukan hanya sebatas kemarin itu ya, tapi juga tadi sampai masuk ke ranah adanya tindak pidana korupsi di BJB ini. Ini bagi saya sangat menarik sekali ya kasus ini, bahwa kenapa akhirnya ada korelasi ya dalam tipikor ya dalam kasus tangani KPK dan kasus yang ditangani oleh Bareskrim sebetulnya oleh Polri seperti itu, Mas. Jadi ini adalah kita akan melihat bagaimana benang merahnya seperti tadi saya sebutkan ya, bahwa penyidik ketika memanggil, apalagi penyidik KPK ya, ketika memanggil Mbak Lisa ini, tentu ya penyidik sudah mempunyai data-data awal, sudah mempunyai draft pertanyaan ya yang akan digali dari keterangan Mbak Lisa ini, dan kita harapkan ya, tadi saya selalu mengharapkan supaya Mbak Lisa mau membantu lah, istilahnya bekerja sama lah, kooperatif ya dengan penyidik KPK untuk membantu, karena bagi saya Mbak Lisa sendiri kan sebenarnya adalah saksi saja gitu kan, karena dia tidak terlibat dalam proses terkait dengan perkara pokoknya yang tadi korupsi dana iklan itu, terkait dengan perusahaan iklan ya kan, dia juga bukan orang BJB seperti itu. Jadi kalau dia kemudian bersaksi berbicara apa adanya, tadi poinnya paling krusial adalah misalnya mengapa ada aliran dana, ya siapa yang mengirimkan sebenarnya. Nah itu tentu akan sangat bagus sekali untuk kita semakin mendorong ya penyidik untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih ya. Apalagi kita tahu bahwa kan tadi dikatakan belum dilakukan penahanan ya. Ya biasanya sih kenapa para tersangka belum dilakukan penahanan, karena menunggu hasil audit ya, walaupun sudah ada ancang-ancang tadi ya 222 miliar. Bagi saya uang sebanyak itu 220 miliar itu adalah jumlah yang besar ya, itu pasti akan mengalir jauh kemana-mana ya, tinggal keberanian KPK untuk menuntaskan kasus ini. Tapi saya percaya bahwa KPK berani ya, saya percaya bahwa pemanggilan Ridwan Kamil bisa jadi adalah strategi KPK, memang tidak saat ini dipanggil, namun ketika memanggil itu KPK sudah mempunyai data-data yang lengkap ya, sudah mempunyai hal-hal yang penting ya, sudah alat bukti dan lain sebagainya. Jadi saya berharap sekali lagi sebenarnya kasus ini tidak berlarut-larut ya, supaya tidak menjadi beban juga bagi KPK, dan ini kan juga menjadi tunggakan perkara di KPK. Seperti itu, Mas. Pak Yudi, Anda melihatnya apakah kemudian pemanggilan Lisa hari ini bisa menjadi saksi kunci, atau sebenarnya arahnya hanya akan menjadi saksi pendukung saja? Ya, kalau saksi kunci, ya ini kan hanya terkait dengan tadi siapa yang sebenarnya mengirim aliran dana tersebut. Ya, tetapi kalau untuk membongkar kasus yang terkait dengan BJB, saya pikir itu terlalu jauh begitu ya, Mas Jason ya. Jadi ini sebenarnya hanya satu ya dari sekian banyak saksi yang bisa memberikan keterangan untuk memperkuat bahwa telah terjadinya tindak pidana korupsi. Ini bagi saya adalah semacam petunjuk ya, bahwa terkait dengan aliran BJB itu alirannya mengalir kemana-mana, dan bisa jadi ini sekaligus menunjukkan bahwa aliran dana BJB ini itu terkait dengan korupsinya itu bisa mengalir dan bisa diperintahkan kepada orang-orang tersebut mengalir ke siapa saja. Berarti ada ya orang yang mengendalikan ya uang-uang yang sebanyak kerugian negara itu 222 miliar untuk diberikan kepada siapa saja, sehingga bisa jadi aliran dana ke Mbak Lisa nggak banyak ya, tetapi ini sebagai bukti bahwa ada orang yang punya komando, ada orang yang menjadi pengendali terhadap dana tersebut, sehingga dia terus bisa memerintahkan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang terkait dengan aliran dana ini, pemegang dana tersebut untuk memberikan kepada siapa saja, terserah dia tergantung kebutuhannya pada saat itu. Begitu Mas Jason. Bicara skala kasusnya, Pak Yudi,
Anda melihat seberapa besar peluang kasus ini, proses hukum ini akan berkembang lebih jauh, mengingat rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saja sudah sampai digeledah? Ya, kalau sebelumnya saya nggak terlalu percaya gitu ya, KPK akan berani menindak ke atas ya. Artinya seperti pisau, tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Tapi ya semenjak KPK melakukan OTT hari kemarin ya, dan hari ini akan diumumkan siapa tersangkanya, saya percaya bahwa apalagi Lisa juga diperiksa, ya saya percaya bahwa KPK artinya mereka berani untuk kemudian bangkitlah dari keterpurukan, dari warisan masa lalu, untuk kemudian bisa menangani kasus-kasus besar. Saya pikir memang kita harus memberikan kepercayaan lebih kepada KPK untuk melaksanakan ini. Dan kalau bicara bahwa apakah KPK memanggil Lisa itu adalah sebagai bentuk tekanan ya, karena apalagi kemarin kan tes DNA-nya beda ya, saya pikir tidak. Saya pikir ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang kemarin ya, terkait dengan tes DNA ya, tapi ini murni penegakan hukum bahwa KPK menemukan sesuatu hal dalam proses penyidikan mereka yang sudah mungkin berlangsung 2 bulan ini ya, bahwa memang mereka merasa saat ini sudah saatnya untuk memanggil Lisa ini untuk kemudian didengar keterangannya terkait dengan kasus BJB ini. Begitu, Mas Jason. Pak Yudi, tapi apa sebenarnya tantangan terbesar bagi KPK untuk bisa membuktikan ini sampai ke akar-akarnya, agar kemudian yang sudah dilakukan mulai dari penggeledahan dan tidak hanya berhenti sampai di situ, apalagi hanya sampai di pemeriksaan saksi-saksi saja? Ya, tantangan terbesar tentu adalah dari saksi-saksi ya. Terkadang banyak saksi Pak yang Yudi, tidak mau berbicara. Kami harus potong dulu. Kami mohon maaf karena saat ini visual yang kami saksikan saat ini, Lisa Mariana baru saja tiba di gedung KPK yang hari ini akan diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan kasus di BJB, pemirsa, yakni pengadaan iklan yang menyebabkan kerugian negara. Dan kali ini terlihat Lisa ditemani oleh kuasa hukumnya baru saja sampai. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Rona Marina. Rona, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di sana setelah Lisa Mariana datang di gedung KPK? Ya baik Jason, ini baru saja Lisa Mariana ataupun selebgram Lisa Mariana datang di gedung Merah Putih KPK, dan tampak di belakang saya ini merupakan awak media yang tengah langsung mengambil gambar Lisa Mariana untuk berebut secara eksklusif begitu ya, karena memang Lisa Mariana juga dikatakan ia didampingi oleh kuasa hukumnya Daniel Nababan. Namun kami juga belum bisa melihat sosok dari Lisa Mariana, ia mengenakan baju apa dan juga didampingi oleh siapa saja. Namun saat ini Lisa Mariana tengah berjalan untuk menuju ataupun masuk ke dalam lobi di gedung KPK. Dan memang seharusnya untuk pemeriksaan dari Lisa Mariana ini dijadwalkan oleh KPK sejak pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, Jason. Namun Lisa Mariana baru datang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan tadi kami sempat menghubungi Lisa Mariana dan juga kuasa hukumnya secara langsung bahwa bisa saja Lisa Mariana ini akan datang pasca atau selesai saat makan siang hari nanti. Dan maka dari itu kami ingin mencoba untuk langsung menarik Lisa Mariana agar bisa kami mintai keterangan sebentar terkait seperti apa persiapannya nanti untuk ditanya-tanya oleh pihak dari penyidik KPK. Namun saat ini Lisa masih dikerubungi oleh awak media, Jason. Jadi kami masih menantikan Lisa berjalan pelan-pelan ke arah kami. Jadi kami ingin mencoba untuk mengkonfirmasi apakah Lisa ini ingin diwawancarai ataupun memberikan keterangan kepada awak media. Dan jika kita melihat kasusnya secara seksama, sebelumnya memang Lisa Mariana ini sempat mengutarakan kebingungannya kepada awak media sekitar dari 2 mingguan yang lalu, bahwa ia tiba-tiba dipanggil oleh pihak KPK untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi dana Bank BJB ataupun iklan Bank BJB sekitar hari ini 22 Agustus 2025. Dan Jason, kita mulai bersama-sama
Mari kita nantikan, ini kita akan doorstop Lisa Mariana secara langsung yang mendekat ke arah kami. Namun Jason melihat dari kondisi terkini, ternyata Lisa Mariana dipandu untuk masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK. Dan selain itu, jika kita mengulas kembali terkait dengan kasus Lisa Mariana, ya baik Jason, kita akan wawancara Lisa Mariana secara langsung saat ini. Mbak Lisa, Mas. Ya, memang kondisinya kita bisa lihat bersama-sama Jason bahwa cukup kurang kondusif ya, sehingga kami agak kesusahan untuk mencoba mewawancarai Lisa Mariana secara langsung. Namun memang sebelumnya Lisa Mariana sempat mengatakan bahwa dirinya ingin datang menjadi saksi di KPK ini untuk bersikap kooperatif dalam pemeriksaan yang menyeret nama Ridwan Kamil dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB ini. Lisa pun menegaskan ia akan secara tuntas untuk mengkonfirmasi kepada KPK apakah ada keterlibatan Ridwan Kamil atau dirinya atau tidak dalam kasus korupsi ini. Jadi Jason, kami masih menantikan. Ya baik Jason, kami belum dapat mewawancarai Lisa terkait dengan kedatangannya di Gedung Merah Putih KPK. Karena juga melihat dari kondisi Gedung Merah Putih KPK ini tidak kondusif begitu ya untuk mewawancarai dia. Sehingga tadi kami melihat bahwa kuasa hukum Lisa, Daniel Nababan, ini sempat mengarahkan Lisa untuk ia langsung saja masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK. Jadi kemungkinan ia akan memberikan keterangan kepada awak media selepas ia menjalani proses pemeriksaan dari penyidik KPK di dalam gitu ya. Tapi kami belum juga mengetahui kapan tepatnya Lisa akan selesai dalam melaksanakan pemeriksaan di dalam oleh penyidik KPK. Karena biasanya ini juga tidak menentu begitu ya, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, bahkan ada yang lebih dari 6 jam untuk diperiksa oleh penyidik KPK. Namun yang jelas Lisa Mariana sudah mengatakan sebelumnya bahwa ia tetap bertindak kooperatif ketika ia dipanggil oleh KPK, melihat bagaimana ia juga bereaksi sekitar 2 hingga 3 hari yang lalu terhadap kasus lain yang membawa namanya dan juga Ridwan Kamil, yang saat itu ia merasa kecewa kepada pihak dari Bareskrim Polri karena hasil dari tes DNA anaknya yang berinisial CA ini ternyata tidak sesuai ataupun dinyatakan negatif sebagai anak Ridwan Kamil. Sehingga Lisa Mariana menyatakan apabila ia dipanggil oleh KPK untuk mengusut kasus Bank BJB ini yang menyeret nama Ridwan Kamil, maka ia akan secara kooperatif dan juga secara tuntas menyelesaikan kasus ini. Dan jika kita melihat bersama-sama bahwa sebelumnya juga Jason, Ridwan Kamil sempat dinyatakan dipanggil oleh Wakil Ketua KPK Johannes Tanak pada sekitar Juli lalu, yang mana pemanggilan pertamanya ini Ridwan Kamil sempat mangkir ataupun tidak hadir. Sehingga dari Wakil Ketua KPK menyatakan apabila nantinya Ridwan Kamil akan dipanggil yang kedua kalinya dia tidak hadir, maka akan dipanggil untuk yang ketiga kalinya ataupun dipanggil paksa dengan menggunakan mobil tahanan. Sebab dari Direktur Penyidikan Asep Guntur ini juga sempat mengatakan sebelumnya bahwa memang posisi dari Ridwan Kamil ataupun hal-hal yang nantinya akan dikulik dari Ridwan Kamil ini adalah sesuatu yang sangat penting, sebab saat itu Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat di tahun ketika menemukan korupsi Bank BJB ini pada tahun 2021 hingga 2023. Selain menjadi Gubernur Jawa Barat, saat itu Ridwan Kamil juga sebagai komisaris dari Bank BJB. Maka dari itu, dari pihak KPK menyatakan keterangan Ridwan Kamil ini akan menentukan apakah nantinya bisa memperkuat keterangan saksi-saksi yang lainnya atau justru nanti akan menambah tersangka baru lagi dalam kasus pengadaan iklan Bank BJB ini. Nah, sementara itu kami juga saat ini masih menantikan nantinya apakah justru kuasa hukum Lisa yang akan memberikan keterangan kepada kami ataupun Lisanya secara langsung yang akan memberikan keterangan kepada
kami awak media. Namun sebelumnya ini dari pihak KPK juga sudah menyita sejumlah barang dari Ridwan Kamil, yakni sekitar Maret ataupun April lalu, yakni seperti menggeledah rumah Ridwan Kamil dan juga menyita seperti moge dan juga 1 unit mobil. Karena memang dari korupsi pengadaan iklan di Bank BJB ini sudah merugikan negara sebanyak 222 miliar dengan sudah menetapkan 5 orang tersangka, dan kelima orang tersangka tersebut diantaranya adalah mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi dan juga 4 temannya yang lain begitu. 4 orang yang lainnya ini juga merupakan jajaran dari Bank BJB itu sendiri. Nah, meskipun demikian Jason, kami juga bertanya-tanya begitu kepada KPK dan juga awak media dan juga publik ini juga sempat tertarik perhatiannya ke sana, karena memang 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka tersebut ternyata hingga saat ini pun belum juga ditahan, meskipun kelimanya ini juga sudah dicekal untuk bisa ke luar negeri. Demikian Jason, nanti apabila kami mendapatkan keterangan lebih lanjut ataupun update terkini baik itu dari KPK maupun dari pihak Lisa Mariana, kami akan segera konfirmasi kepada Anda. Ya, Rona, satu lagi sebelum mengakhiri laporan Anda, selain Lisa Mariana yang hari ini dipanggil sebagai saksi kasus Bank BJB ini, apakah Anda dapat informasi saksi-saksi lainnya yang mungkin juga akan diperiksa oleh KPK hari ini? Ya, baik Jason, terkait dengan saksi-saksi lain dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB ini, kami belum mendapatkan keterangan resmi dari KPK apakah ada saksi tambahan lain yang akan juga turut diperiksa selain dengan Ridwan Kamil ini sendiri. Karena jika kita melihat bersama-sama bahwa Ridwan Kamil ini merupakan tokoh publik yang mana ini merupakan mantan Gubernur Jawa Barat, sehingga ini menuai sorotan begitu ya. Namun nanti KPK rencananya akan mengadakan konferensi pers pada siang ataupun sore hari nanti selepas ia memeriksa Lisa Mariana maupun para penyidik ini nanti juga akan mengupdate terkait kasus lain ya, yang menyeret nama Wamenaker Emmanuel Ebenezer, Jason. Jadi kami masih menantikan terkait hal tersebut, apakah ada saksi-saksi tambahan yang lainnya yang nantinya akan diperiksa oleh KPK. Maka dari itu Jason, kami masih menantikan begitu ya, dan kami juga akan segera mengupdate karena kami juga sudah mencoba menghubungi juru bicara KPK Budi Prasetyo, namun belum ada keterangan lebih lanjut untuk kapan tepatnya akan melaksanakan konferensi pers tersebut untuk mengupdate kepada publik. Demikian Jason. Rona, sebelum itu juga apakah Anda juga dapat informasi nanti materi pemeriksaannya yang akan dilakukan oleh penyidik kepada Lisa ini apa saja, Rona? Ya, baik Jason, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada Lisa Mariana, kami belum mengetahui begitu ya terkait dengan detailnya apa saja dan juga berapa jumlah dari pertanyaan yang akan diutarakan kepada Lisa. Namun jika melihat beberapa akhir belakangan ini bahwa KPK memeriksa beberapa terdakwa, beberapa tersangka maksud kami yang lainnya, ini juga waktunya sangat singkat ya, memakan waktu hanya sekitar 1 sampai 2 jam saja dan hanya beberapa pertanyaan saja. Namun jika melihat dari Lisa Mariana yang dijadikan sebagai saksi pada hari ini, tentu saja kasusnya ini adalah kasus apakah ia ikut menerima aliran dana terkait dengan pengadaan iklan dari Bank BJB, karena dinilai bahwa KPK ini menilai bahwa Lisa Mariana ini memiliki keterkaitan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Karena jika kita melihat kasusnya yang sudah bergulir di Barreskrim Polri kemarin, juga menyatakan bahwa Lisa mengaku begitu Jason kepada publik bahwa ia melahirkan seorang anak berinisial CA yang diduga ini merupakan anak dari ia dan juga Ridwan Kamil. Jadi memang dinyatakan bahwa Ridwan Kamil sempat melakukan hubungan dengannya, namun ternyata dari Barreskrim Polri ini menyatakan bahwa anak yang berinisial CA tersebut bukanlah anak Ridwan Kamil, sehingga dari Lisa Mariana ini merasa ia tidak puas dan ia juga merasa geram, maka dari itu ia menghadiri pemeriksaan sebagai saksi oleh KPK hari ini. Jadi memang akan ada seputar pertanyaan mengenai bahwa apakah ia menerima aliran dana tertentu ataupun ia juga mungkin berkomunikasi dengan Ridwan Kamil dalam rentang waktu tahun 2021 ataupun rentang waktu 2023. Karena ketika kami juga melihat bahwa Lisa Mariana ini melahirkan anaknya yang berinisial CA ini juga sekitar tahun tersebut, sekitar tahun 2021, 2022 ataupun sekitar tahun 2020. Jadi di saat itu juga bisa kita lihat bahwa Ridwan Kamil juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, yang artinya Ridwan Kamil juga saat itu menjadi komisaris dari Bank BJB ini sendiri. Demikian Jason. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, jurnalis Metro TV Rona Mariana. Nanti kami akan update kembali informasi dari sana dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. Mas Yudi masih tersambung bersama kami?
Ya, masih Mas Jason. Baik, Mas Yudi, kita melihat tadi detik-detik kedatangan Lisa Mariana ke gedung KPK untuk kemudian diperiksa, memang tidak ada sepatah kata pun atau statement yang disampaikan oleh Lisa dan juga kuasa hukumnya. Tapi pertanyaan saya kembali ke tadi, Mas Yudi, apakah kalau kita melihat sudah pemeriksaan saksi, penetapan tersangka walau belum ditahan, kemudian ada penggeledahan rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Anda melihatnya apakah kemudian ini benar-benar bisa diselesaikan sampai tuntas, bisa diungkap dengan tuntas begitu dan tidak hanya berhenti sampai di level pemeriksaan saksi? Ya, sebelumnya mungkin tadi saya ingin menjelaskan kepada pemirsa ya bahwa tadi kan sudah datang kita apresiasi ya, Mbak Lisa datang, kemudian tadi kan ada pertanyaan, ada ini juga ya, kenapa Mbak Lisa yang naik sendiri ke atas ya, karena kalau pemeriksaan saksi walaupun dia datang didampingi oleh pengacara ya, pengacaranya itu tidak bisa masuk ke ruang pemeriksaan, jadi nanti Mbak Lisa sendirian ya di ruang pemeriksaan akan diperiksa oleh penyidiknya. Begitu Mas, jadi kan tadi kan sempat ada semacam perdebatan ya, tadi saya lihat ya antara security dengan pengacaranya ya, walaupun sebentar ya, tapi alhamdulillah pengacaranya memahami, jadi Mbak Lisa naik sendiri, jadi nanti Mbak Lisa di ruang pemeriksaan sendiri. Nah, saya percaya bahwa hasil pemeriksaan kali ini akan melengkapi ya semua hasil-hasil penyidikan yang telah didapatkan oleh penyidik ya, yang kemudian kita harapkan ya bahwa penyidik bisa jadi pertama menuntaskan kasus ini, segera menahan tersangka yang lain, kemudian yang kedua ya bahwa penyidik bisa jadi akan menetapkan tersangka yang baru ya terkait dengan BJB ini. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik ini kan mereka melakukan penelusuran ya terkait dengan aliran dana yang terkait kasus ini, di mana tentu tempus deliktinya harus benar-benar mereka skemakan secara presisi ya, di mana nanti berapa saja berapa kali aliran dana itu mengalir ya kan, jumlahnya berapa, totalnya berapa, kemudian tujuannya apa, kemudian siapa yang mengirimkan, atas perintah apa, itu pasti. Jadi menurut saya pemeriksaan Lisa ini sebenarnya tidak terlalu lama ya untuk materialnya ya, tapi kalau pemeriksaan yang pertama biasanya lebih lama itu karena dia memeriksa dulu terkait dengan biodatanya ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan formil lain yang harus ditanyakan oleh penyidik, misalnya dalam keadaan sehat ya, kemudian apakah mengetahui perkara ini. Nah, kalau untuk perkara ini saya yakin bahwa yang bersangkutan itu tidak mengetahui ya bagaimana modus korupsinya, bagaimana motif korupsinya, karena memang bukan orang yang mempunyai kewenangan ataupun bisa terlibat langsung dalam korupsi ini. Jadi bagi saya hari ini penyidik ya harus menuntaskan pemeriksaan Mbak Lisa hari ini ya, jangan sampai ada pemanggilan-pemanggilan berikutnya, supaya apa? Supaya KPK bisa fokus lagi ya, bahwa pemanggilan Lisa Mariana bagi saya ini kan hanya untuk mempertajam ya analisis mengenai adanya relationship ya kan antara Lisa dengan Ridwan Kamil, tetapi sebenarnya lebih dari itu untuk menelusuri ya bagaimana ya kewenangan dari Ridwan Kamil terkait dengan posisinya sebagai komisaris ya di dalam ya kasus korupsi BJB ini, supaya ya kasus ini akan semakin terang benderang, tidak hanya sampai di direktur utamanya. Sampai saat ini kan yang kita tahu hanya di direktur utamanya kasus korupsi ini yang menjadi tersangkanya yang levelnya paling tinggi, seperti itu Mas Jason. Ya. Semoga dengan adanya pemeriksaan Lisa kali ini juga bisa membantu membuat perkara kasus ini juga semakin terang, karena kita melihat juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga belum diperiksa KPK, kemudian para tersangka juga belum ditahan. Itu yang kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang juga harus dijawab kepada publik. Terima kasih mantan penyidik KPK Yudi Purnomo telah memberikan statementnya bersama kami di Breaking News Metro TV kali ini. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Breaking News Metro TV. Informasi terkait dengan pemeriksaan Lisa Mariana masih akan kami hadirkan dalam program Metro TV berikutnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.